Terus Mas Hari juga bikin film sendiri juga jadi. Skenario bisa nulis, ini guru skenario saya teman-teman. Tapi yang lebih dari itu saya bersinggungan dengan Mas Hari ini, saya cukup bangga juga. Refri ini pengarah dubbingnya Doraemon loh katanya gitu kan. Saya senang juga. Tapi dia Mas Hari ngomong begini nih. Tapi lu yang kayak begini-begini nggak orang? Alhamdulillah. Oh tidak. Saya contoh begitu sama dia gitu. Berarti sebetulnya ada keberpihakan sama dunia suri suara. Artinya yang bagus dulu. Gue punya file nih, Doraemon. Gue punya file nih sini. Artinya bagus di file semua hari. Tapi yang buruk dikritik juga. Nah, maksudnya dari melanglang buananya Mas Hari itu ya, itu yang di luar tadi. Yang di dalam kali papan Mas Hari galak tuh sinetron zaman dulu ya. Kalau generasi kita taruh gol di antv, Mas Hari di belakang layar. Kemudian kalau kita udah 10 kan masih 10 kita mulai lebar segera akan dalam proses pos adalah kira gitu. Nah dari situ saya harapkan gitu dengan perspektif yang begitu luas kita mau bicara nih karena negara kita agak-agak terbelakang nih, maaf saya dikatakan begitu karena dari agak alergi masa lalu ya, alergi dengan profesi dubbing ini gitu. Ternyata saya tanya kepada Mas Ari yang pergaulan internasional cukup luas, loh dubbing itu dia sebagai jembatan budaya dunia, bukan merusak gitu dalam tanda petik. Dalam rangka itu saya pikir Mas Ari orang yang paling tepat untuk menjelaskan bahwa judul ini Mas, Suri Suara sebagai jembatan budaya dunia. Silakan Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semua. Senang bisa ngobrol-ngobrol di sini. Sebenarnya saya mau belajar dari teman-teman tadi, ini yang lebahin ini. Jadi kalau saya tanya ke Mas Ari, barangkali Mas Ari udah lupa apa yang pernah dia lakukan. Jadi saya kebetulan saya baca, kemudian saya pernah tahu gitu ya. Ya saya yang breaking aja gitu Mas ya. Terima kasih. Iya, pokoknya yang saya alamin adalah benar-benar yang memang saya cintain, saya berusaha jalanin, baik itu menghasilkan uang maupun nyusahin secara fisik, kayak saya jadi gembel di Jepang ya saya jalanin. Jadi berdasarkan cinta dan mengalir aja sama akhirnya orang bilang saya berprofesi kayak tadi filmmaker, penulis, aktor, semuanya saya jalanin tanpa melihat imbalan uang yang mengikuti, baik yang mengikuti maupun nggak ngikutin juga uangnya kadang-kadang dari karena itu membuat hati dan jiwa kita menjadi hidup. Jadi ya saya jalanin aja. Sebenarnya yang bisa saya tambahkan ke sana, nggak neko-neko, nggak yang saya serius belajar apa yang saya lakukan. Cuman memang ketika saya melihat Jerman dan Jepang sudah melakukan tulis suara dari dulu, bahkan memang ada diskusi khusus yang menulis suarakan film-film Hollywood dan film luar. Getting to know you, itu sebenarnya simbol bahwa orang-orang kulit putih itu ingin mengeksplor dunia. Saya nggak tahu apakah itu berhubungan dengan filosofi mereka, bahwasanya apabila kamu ingin menguasai bangsa, menguasai sebuah negara, kuasai dulu budayanya. Jadi mungkin itu ada hubungannya juga dengan orang-orang barat sampai sekarang, yaitu ingin tahu semuanya. Maka dari itu negara-negara seperti pionir di Asia kayak Jepang yang mana belajar dari Jerman melakukan hal itu. Bagaimana dia tidak mau ada gap pengetahuan dari budaya bangsa lain, dari filmnya, dari apapun itu. Jadi mereka mempunyai sebuah divisi khusus untuk menerjemahkan supaya ada dialog dia dengan bangsa-bangsa lain. Jadi itu pun belajar. Bahkan dia dari sebuah suku primitif pun bisa belajar mengenai kehidupan lainnya. Nah itu sih sebenarnya core-nya yang saya lihat sejarah tulis suara di luar. Di sisi lain mungkin ada yang menganggap melindungi culture-nya, mungkin seperti di India gimana. Tapi ada yang lahir pertama kali setahu saya daripada bagaimana mereka untuk mempelajari
dunia mengikut dengan culture, dengan budaya. Tidak harus juga dia mengikuti, tapi semacam research gitu. Nah, bahwa dari sana kualitasnya seperti tadi Revi yang singgung kedua, berkembang, tentu saja. Kayak dulu kita sama-sama tahu deh kalau nonton Betamax, film silat di kaset Betamax gitu ya, kayak apa namanya di Hong Kong gitu, tiba-tiba jadi Inggris gitu, terus jadi ya gitu ya. Jadi ya itu mungkin awal. Jadi mereka pun belajar sampai sekarang ketika melihat Ghibli disuarakan oleh Disney, kita sampai merasa menyatu film-film Ghibli kayak dari Jepang, film-film kartun Jepang yang disuarakan. Kita disuguhkan memang sebuah series yang tidak mungkin ada di bioskop, tapi memberikan sesuatu. Artinya memberikan sesuatu kan problem teknis sudah tidak ada lagi. Kita sudah tidak bicara, jadi kita sudah ngomongin mengapresiasi jadinya. Mengapresiasi bagaimana kehidupan ibu-ibu rumah tangga sehari-hari dengan problemnya di Desperate Housewives. Di Six Feet Under bagaimana kita melihat sebuah keluarga yang bekerja sebagai tukang rias orang mati, gimana kehidupan dari sana juga ada yang pacarnya terapis, ada yang apa. Kan kalau di bioskop plottingnya terlalu multi plot, jadi kita tidak ada pengalaman lebih lebar untuk menikmati sebuah tontonan. Disitulah yang membuat serial menjadi eksis. Karena apa? Dia memberikan tawaran lain yang tidak bisa ditawarkan di bioskop. Kenapa saya bilang menjadi tawaran? Karena sudah tidak ada lagi problem-problem dasar yang misalnya actingnya jelek, karakternya stereotypical, plottingnya jelek, udah nggak ada lagi gitu-gitu. Nah, saya nggak ngerti apakah di Indonesia bakal terjadi sebuah perkembangan seperti itu. Karena pada saat dimana itu berada, sebuah kritisi film menulis kalau kamu ingin menonton sesuatu yang baru jangan nonton di bioskop sekarang ini, setel aja TV, dia tuh seri-seri HBO gila banget. Jadi itu sebenarnya yang mungkin dibicarakan tadi Mas Revi, bagaimana idealnya sebuah produk yang tidak hanya aku mau cari susu buat cari uang susu buat anak, apa yang cepat aja deh yang ini ya. Jadi gitu. Bahkan kemarin saya di syuting film yang pemainnya juga pemain sinetron gitu. Saya iseng-iseng nanya, kamu kalau lagi main ini gimana tuh ininya? Oh saya sih milih-milih, tapi kalau udah kepepet nggak ada duit baru deh ikut stripping apa aja gitu. Jadi kayaknya emang udah jadi sebuah bentuk-bentuk lapangan kerja yang baru yang jadi pilihan. Yang mana stripping berarti orang kepepet. Kalau masih ada duit ya udah dia masih pengen buat sesuatu yang membuat sense of art yang tercurahkan. Kira-kira gitu sih mau balik. Oke, ini tadi Mas Agus sudah menyinggung Maksud Rudy War di sana, terus turun, jenjang seniornya kelihatan dan terus Rudy War-nya beberapa tel dia ngomong nengok, pas Rudy War-nya nengok ke jenjang seniornya saya change fokus jadi fokus. Nah, jenjang seniornya saya tugasin pas Rudy War-nya udah dilihat jenjang seniornya 1 senti bergerak ke kiri di cinta tangan. Nah, pada saat bergerak segala macam itu membutuhkan waktu lama banget dan ribet banget dan melibatkan banyak orang. Tiba-tiba jenjang senior nengok lebih dari 1 senti. Saya bilang jangan ini 1 senti. 1 senti adalah 1 senti. Kalau nggak dapat lampu, nggak dapat mukanya nggak kelihatan, terus profilnya juga yang dibutuhkan untuk kesedihan bagaimana
merasakan anaknya menjadi prostitusi homo itu tidak tergetirkan oleh penonton, udah ulang lagi butuh waktu lama dan butuh persiapan lama, butuh diukur dari awal lagi. Kalau pemain biasa sih hancur, makin hancur. Pengalaman saya pemain baru makin hancur karena apa? Nervous pasti. Nah kalau jadi senior, oke, dia konsen dibimbing bisa langsung mendeliver apa yang kita butuhkan. Demikian juga Ria Irawan, demikian siapa aja yang ada di situ sebenarnya. Jadi enaknya kalau orang udah pengalaman, udah jadi aktor top, udah jadi superstar itu cenderung lebih mudah memberikan direction ke mereka. Nggak tahu kalau Revi ngedirect ini, saya pasti akan sama. Apalagi udah tiap hari ya. Apalagi ketika saya direct serial gitu. Ketika di kita pertama kali saya deliver ke sinetron. The series Mas ya? The series Iya. itu setengah mati. Tapi begitu udah lewat 3 episode, udah enak, udah seperti mungkin sama. Jadi ya, bisa saya garis bawahi, jadi attitude nomor 1 ya Mas ya? Oh iya. Attitude, kemudian juga berarti ada pengendapan tadi. Berarti kalau dubbing kan kita mah sudah tersaji. Kalau aktor tadi dia bagaimana menangkap apa message dari si sutradara kan begitu. Berarti harus selalu juga mengaktualkan diri, pengendapan itu harus, bahwa nggak bisa ujuk-ujuk sampai ngomong gitu, sehingga ya terjadi pendangkalan kalimat, kira-kira gitu Mas ya. Tapi ada juga nih kalau saya dari sisi kakak, Mas Slamet jelas, lu begini. Kalau dia nggak tahu, menurut lo gimana? Ada diskusi. Ucup juga waktu saya main sinetron abad 21 dulu gitu. Gua nggak ngerti yang begini, menurut lo gimana? Jadi ada sebuah ensemble ya, saling mengisi lah, sebuah kolaborasi. Itu menyenangkan sekali. Itu proses yang sangat saling memperkaya, saling mengisi, kayak orang pacaran. Nah kalau cewek sutradaranya, aduh pusing deh. Udah pokoknya lu ntar ciuman aja, ntar terserah gimana gitu. Saya tanya maksudnya apa? Ntar maksudnya apa nih, awalnya dia sebelum ciuman, bibis, dia ngapain, peristiwa sebelumnya ini dia ngapain? Ya udah pokoknya imajinasi sendiri aja. Gitu. Nanti bisa saya tangkap Mas gini, sebetulnya seorang aktor pun juga harus tahu benar apa yang dia lakukan gitu Mas ya. Iya dong. Nah, tidak itu terjadi Mas. Artinya ada nih ya, dubber nih. Dia sudah bisa tapi dia sendiri nggak tahu apa yang dia ucapkan. Gimana kita bicara isi kedalaman dari kalimat itu? Ya. Nah, maksud saya kan itu tadi Mas Ali sudah bicara pada level sekian nih Mas. Artinya tinggi. Nah, basic dan kita banyak teman-teman muda Mas, punya potensi besar. Oke. Artinya saya ingin menurunkan sedikit. Aku masih kalau dibilang sebuah motivasi, saya pikir dari kalau Revi bilang sebuah dubber itu adalah analogi aktor, ya mungkin iya. Tapi aktor dan dubber kalau gitu sama, dia bergerak atas dasar motivasi. Oke. Bagaimana dia berbicara, dia maksudnya apa sih, marahnya nih karena tujuannya gitu. Nah, jadi marah itu terdeliver dengan benar, bukan marah yang segini, mungkin marah yang segini atau marah yang orang yang nyinyir. Kamu gimana, kan udah dibilang berkali-kali, bisa aja marah dengan model itu, bukan yang kamu gimana sih gitu. Jadi ada sebuah goal yang benar, bukan bagus ya, bagus bisa relatif, tapi kok benar dan salah itu mutlak dalam sebuah pencapaian aktor, karena yang diinginkan karakter dalam skenario itu seperti apa ya, itu yang harus kita capai kan. Selebihnya bagaimana dia menggambarkan karakter itu.